Pernahkah Anda berpikir, ada sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat yang terus-menerus membentuk hidup kita setiap detiknya? Tapi, kita seringkali nggak menyadarinya sama sekali. Yuk kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Coba bayangkan sesuatu yang terus bergerak maju, nggak peduli kita lagi siap atau enggak. Sesuatu yang super kuat, tapi bekerjanya dalam sunyi senyap. Kira-kira apa ya? Pertama, kekuatan ini kita nggak bisa lihat wujudnya. Dia ada di mana-mana, di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita, mengubah segalanya tanpa pernah menampakkan diri. Kedua, dia sama sekali nggak bersuara, nggak ada dentuman, nggak ada bisikan. Kerjanya itu dalam keheningan total. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Dan yang paling penting nih, dia nggak bisa dihentikan. Nggak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menahannya. Bahkan, ya untuk sedetik pun, dia terus maju tanpa kompromi. Yap, kekuatan misterius itu adalah waktu. Persis seperti air yang netes terus-menerus di atas batu, waktu itu pelan-pelan tapi pasti mengikis semua yang ada di dunia ini. Nah, pesan dari kutipan ini tuh dalam banget loh. Kita diminta menghitung hari. Bukan buat jadi takut, tapi supaya kita jadi bijaksana dalam menggunakannya. Inilah yang akan jadi landasan kita untuk pembahasan kali ini. Oke, jadi pertanyaannya sekarang. Kalau waktu itu mengikis, sebetulnya apa sih yang diambil dari hidup kita? Yuk kita lihat dua hal yang paling utama. Yang pertama, waktu itu mengikis kekuatan fisik. Ingat nggak waktu kita muda, rasanya kan kita ini super ya, nggak terkalahkan. Hidup kayaknya masih panjang banget. Tapi tanpa sadar, waktu bekerja diam-diam. Kekuatan kita pelan-pelan berkurang, energi udah nggak sama lagi, dan tanda-tanda penuaan pun mulai kelihatan. Nah ini dia kenapa nasihat ini relevan banget. Pesannya tuh jelas dan mendesak. Jangan nunggu sampai tenagamu habis. Pakai masa mudamu, masa kuatmu itu untuk hal-hal yang paling berarti. Tapi bukan cuma kekuatan fisik loh, ada hal lain yang nggak kelihatan tapi sama pentingnya yang juga terkikis oleh waktu. Apa itu? Kesempatan. Kalimat-kalimat ini kedengeran akrab banget kan? Ini nih musuh terbesar kita. Kita sering banget mikir kalau kita masih punya banyak waktu, jadi kita tunda hal-hal penting untuk nanti. Dan poin utamanya ada di sini, waktu itu nggak kenal kata nanti. Dia nggak bakal berhenti buat nungguin kita siap. Setiap detik yang lewat adalah sebuah kesempatan yang bisa jadi nggak akan pernah kembali lagi. Coba deh kita renungkan sebentar. Kesempatan buat nunjukin kasih ke orang tua selagi mereka masih ada, kesempatan buat melayani Tuhan dengan seluruh kekuatan kita, atau kesempatan buat memperbaiki hubungan yang mungkin lagi renggang, semua ini dibatasi oleh waktu. Kalau kita terus-terusan menunda, pintu kesempatan itu bisa tertutup. Untuk selamanya. Oke, setelah kita lihat gimana waktu bisa mengikis segalanya, mungkin kita jadi bertanya-tanya ya, apa ada gitu sesuatu yang bisa bertahan? Apa ada sebuah jangkar yang bisa kita pegang di tengah derasnya arus waktu ini? Ini pertanyaan yang fundamental banget. Kalau kekuatan, kekayaan, bahkan kesempatan, semuanya bakal hilang. Lalu, apa yang abadi? Apa yang nggak bisa disentuh oleh waktu? Jawabannya, ternyata ada. Menurut sumber kita, satu-satunya hal yang nggak bisa dihancurkan waktu adalah sebuah kehidupan yang fondasinya itu bukan di hal-hal duniawi, tapi berakar pada sesuatu yang kekal, yaitu Tuhan. Kutipan ini ngegambarin perbedaannya dengan sangat jelas. Harta di bumi itu, ya, semua hal yang bisa dirusak oleh waktu, oleh ngengat dan karat. Sebaliknya, harta di surga itu adalah investasi kita pada hal-hal yang sifatnya kekal, yang nilainya nggak akan pernah luntur. Pikirin aja deh. Harta bisa hilang, kekuatan fisik sudah pasti menurun, dan kejayaan atau popularitas itu bisa pudar seiring waktu. Semua ini tuh sasaran empuk buat dikikis oleh waktu. Nah, disinilah letak pembedanya. Tindakan kasih, pelayanan, dan ketaatan kepada Tuhan itu punya dimensi yang melampaui waktu. Nilainya nggak diukur pakai standar dunia yang bisa hilang, tapi pakai standar kekekalan. Oke, kita udah paham masalahnya dan juga solusinya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian terakhir yang paling praktis. Gimana caranya kita bisa menjalani hidup yang benar-benar bernilai di hadapan waktu yang gak pernah berhenti berjalan ini. Intinya sebenarnya simpel banget tapi sangat mendalam. Setiap hari, setiap jam, setiap menit itu adalah anugerah. Kesadaran inilah yang harusnya jadi motivasi kita buat gak menyia-nyiakannya. Lalu gimana cara praktisnya? Sumber kita menyarankan 3 fokus utama nih. Pertama,
pakai waktumu untuk mengasihi Tuhan. Kedua, wujudkan kasih itu dengan melayani sesama. Dan ketiga, selaraskan hidupmu untuk melakukan kehendak-Nya. Ketiga hal ini adalah investasi kita di dalam kekekalan. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenungkan pertanyaan ini. Nanti, suatu hari, ketika semua waktu kita sudah habis dan kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kira-kira apa yang akan kita anggap sebagai hal yang paling berharga? Apakah hal-hal yang akan hancur dimakan waktu atau hal-hal yang akan bertahan untuk selamanya? Pilihan itu ada di tangan kita setiap hari.